Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, umur ya, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini kembali dapat bermuajahah, berhadapan walaupun melalui media televisi dalam acara Mutiara Hati yang diisi dengan tausiah atau ceramah agama. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi amal, menjadi ibadah, dan juga menambah wawasan keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersalawat ya senang dengan salawat, cinta dengan salawat, suka dengan salawat, istiqomah terus menerus membaca salawat, insya Allah nanti mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, ikhwah fillah di mana saja berada. Al-Fakir ya Saripudin pada kesempatan sore hari ini kembali dapat menyapa, kembali dapat bertemu, kembali hadir di acara Mutiara Hati ini yang insya Allah kita isi dengan kajian-kajian agama yang mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi amal, dan menambah wawasan keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan yang kedua, saya juga Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf kepada pemirsa sekalian, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada, baik yang ada di Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan di pulau-pulau yang lainnya yang bisa menyaksikan acara Mutiara Hati ini. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada salah silap kata ya, baik sengaja ataupun tidak. Apalagi yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, saya sangat menyadari sangat kurang ya, sangat sedikit pemahaman agama, tapi karena amanah,
karena permintaan, ya insya Allah bismillah saya akan menyampaikan ini semata-mata karena Allah. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Mudah-mudahan ya sahabatku semua, saudaraku, ikhwah fillah, ayahanda bunda semua yang hadir, yang menonton acara ini, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, bermanfaat, dan nanti ketika waktunya tiba bagi kita wafat, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mendoakan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, ya, baik yang ada di pasar maupun yang di mal-mal maupun yang ada di perkebunan, ya, maupun ada yang di sawahnya dan di perjalanan. Saya doakan mudah-mudahan selamat sehat semuanya, ya, sukses apa yang dikerjakan, berkah, membawa berkah bagi kehidupan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Tentu mudah-mudahan kabar semuanya baik, ya. Doakan kami Al-Fakir, ya, beserta kru-kru Sampit TV mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada kesempatan siaran dakwah pada sore hari ini mengangkat judul, yaitu amal yang paling disukai Allah. Kalau melihat judulnya, kalau membaca judulnya, amal yang paling disukai Allah, tentu berarti ada amal yang tidak disukai Allah. Iya betul, ada amal yang tidak disukai Allah, ya. Tapi pada sore hari ini kita membahas tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu kan perbuatan, amal ibadah, perbuatan ibadah. Nah, kira-kira apa saja di antaranya, ya, yang membuat Allah tuh suka dengan amal kita? Mari kita perhatikan sebuah hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah. Nah, kata beliau ini kan, ya Rasul, amal apa yang paling disukai Allah? Nah, jadi kan Abdullah ibnu Mas'ud ini kan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai Allah, atau amal apa yang disukai Allah, begitu. Qala, nah Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha. Jadi amal yang pertama yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah yaitu salat atas waktunya. Nah, berarti kalau menerjemahkan ini, as-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya, berarti ada salat yang di luar waktunya berarti. Nah, nanti akan kita kupas. Lalu sumaqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa ya Rasul? Nah, qala Rasulullah, bersabda lagi Nabi kita, yaitu birrul walidain. Nah, kata Nabi, sabda Nabi yang kedua, amal yang disukai Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apalagi kata Abdullah bin Mas'ud, kala Rasulullah, Nabi kita pun menjawab bersabda, yaitu jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Sampit TV di mana saja berada, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja yang sama-sama dimuliakan. Tentu kita akan membahas yang pertama dulu, ya. Antara dialog bertanya dan dijawab oleh Rasulullah, jadi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, antara bertanya dan dijawab ini akan menjadi ilmu bagi kita, akan menjadi wawasan bagi kita, akan menjadi pencerahan buat kita, motivasi buat kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki amal kita, supaya apa? Supaya Allah suka dengan kita. Ya, kita ini yang dicari itu Allah yang suka dengan kita. Kalau manusia suka dengan kita, belum tentu Allah suka dengan kita. Tapi kalau Allah suka dengan kita, insya Allah manusia juga suka, ya, seperti itu. Dan yang paling kita cari di dunia ini bukan nyari ridho manusia atau sukanya manusia, tapi ridhonya Allah yang kita cari. Nah, jadi ridhonya Allah lah yang akan menyelamatkan kita, sukanya Allah lah yang akan menyenangkan kita.
Nah, ini yang akan kita cari mati-matian ya. Jangan sampai kita salah melangkah di dunia ini, mencari ketenaran dunia, mencari followers yang banyak, mencari like, komen yang banyak di hadapan manusia. Tetapi Allah tidak like, tidak suka dengan kita. Allah tidak follower dengan kita. Allah tidak mengikuti kita. Sungguh rugi kita. Nah, maka dari itu, mari kita cari ridho Allah, sukanya Allah. Apa di antaranya? Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Nah, jadi salat tepat pada waktunya ini kan selaras dengan firman Allah ya kan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya kan. Sesungguhnya salat itu dipardukan atas orang yang beriman tepat pada waktunya. Jadi salat itu ada waktunya masing-masing. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur ada waktunya, salat asar ada waktunya. Salat maghrib ada waktunya, salat isya ada waktunya, salat sunnah juga ada waktu-waktunya, salat tahajud setelah tidur malam ya kan, atau setelah tengah malam. Nah, salat tarawih setelah salat isya di bulan Ramadan ya kan, salat witir, salat malam yang ganjil jumlahnya. Nah, salat sunat tasbih bisa malam bisa siang. Nah, salat duha tentu itu cuman pagi hari ya kan. Nah, tidak bisa salat tahajud tengah hari atau salat duha tengah malam. Nah, ini tidak tepat pada waktunya. Jadi salat fardu itu tepat pada waktunya. Ada waktu-waktu khusus, ada waktu-waktu tertentu. Kita bersyukur kepada Allah ya, berterima kasih kepada Rasulullah. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kita mendapat perintah Allah untuk salat 50 waktu. Tetapi atas saran ya, atas masukan daripada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu ketika bertemu dengan Nabi, agar memohon keringanan kepada Allah. Dan alhamdulillah, setelah Nabi kita menghadap Allah kembali memohon keringanan dan diringankan dari 50 waktu ya, akhirnya menjadi 5 waktu. Tetapi yang 50 waktu bila kita laksanakan maka nilainya sama dengan yang 50 waktu. Nah, maka dari itu mari kita jaga sholat kita yang 5 ini. Nah, jadi mari kita gunakan ya waktu yang masih ada ini, kita isi dengan amal atau ibadah yang disukai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholat atas waktunya. Nah, sholat atas waktunya artinya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat itu sudah ada tempat-tempatnya ya kan. Kalau sholat subuh itu tentu pada waktu fajar ya kan, menjelang fajar ya kan. Kalau waktu Indonesia Baratnya biasanya pukul 4 subuh. Nah, itu waktu subuh. Nah, kalau zuhur biasanya waktu Indonesia Barat itu jam 11.30 kurang lebih ya kan. Nah, kalau asar ya kurang lebih jam 3 atau jam 15 WIB ya kan. Maghrib jam 5:30 WIB misalnya, dan seterusnya. Ya ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, bukan sembarang sholat ya kan. Nah, maka bahwasanya mari kita jaga sholat kita ini tepat pada waktunya, karena sholat tepat pada waktunya itu menandakan bahwa kita adalah orang yang beriman, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita divonis oleh Allah fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah bagi orang yang sholat. Loh, sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Apa maksudnya? Yang lalai dalam melaksanakan sholatnya, baik waktunya maupun mungkin kekhusyuannya. Kita akan lebih kupas lebih dalam lagi ya tentang sholat tepat pada waktunya tadi setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman. Ya. Kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan,
Dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV Jamaah Mutiara Hati, kembali kita lanjutkan tausiah pada sore hari ini tentang amal yang disukai atau amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama kata Nabi dalam sabda beliau tadi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tentu salat kita ya sudah ada tempat-tempatnya masing-masing 5 waktu ini ya. Mudah-mudahan kita tidak terlewatkan atau terlalaikan ya dalam pelaksanaan sholat ini ya. Karena orang yang sholat saja ya bisa divonis celaka oleh Allah, apalagi ya divonis celaka di sini ya, apalagi yang tidak sholat ya. Nah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, bagaimana kok bisa celaka orang yang sholat ya? Tentu ternyata di sini ada 2 makna. Yang pertama lalai akan waktunya ya. Lalai waktunya di sini ya misalnya tadi sholat subuh itu diwajibkan pukul 4 subuh, tapi ternyata malah dilaksanakan jam 9 pagi misalnya dengan sengaja. Beda yang tidak sengaja ya. Nah, artinya di sini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau ketidaksengajaan, misalnya salat subuh jam 4 ketiduran baru bangun jam 9 pagi karena mungkin badannya sakit atau nggak enak badan atau mungkin yang saking ngantuknya tidak mendengar suara orang ngaji dan tidak mendengar suara azan, bangunnya malah jam 9 pagi. Ini gimana? Ini namanya tidak disengaja. Maka ada 2 pendapat di situ ya. Yang pertama katanya tetap wajib diqadha, dibayar sholatnya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak wajib diqadha, tidak dibayar sholatnya. Kenapa? Di luar waktu sudah. Karena dalilnya tadi dasarnya bahwa sholatnya itu sesungguhnya sholat itu dipardukan atas orang yang beriman
ada waktunya, ya kan. Nah, maka dari itu ya, yang pertama tentu kita harus menjaga ketepatan waktu ya. Yang kedua, jangan sampai sholat kita itu bukan hanya lalai dari segi waktu, tapi juga lalai hati ya. Karena ada orang sholat dari takbir sampai salam itu tidak ingat sama sekali dengan Allah. Yang ada malah hanya ingatnya apa? Ingatnya misalnya jemuran belum diangkat gara-gara hujan, baru dia ingat, ya kan? Atau dia pas takbir Allahu Akbar, oh dompetku ternyata masih di dalam jok motor misalnya. Atau Allahu Akbar, oh iya ya aku lupa beli ini ya, lupa ngambil itu ya. Dalam sholat itu hanya mengingat sesuatu yang selain Allah. Nah ini bisa dikatakan juga lalai alias tidak khusyuk. Maka tentu sholat yang tepat pada waktunya juga dibarengi dengan tepatnya hati. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehusuan kita ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat yang lain, walaupun khusyuk dalam salat itu penuh perjuangan dan agak berat luar biasa, tapi kita memang harus latihan selalu ingat. Walaupun ada yang berpendapat ketika takbiratul ihram ingat dengan Allah itu sudah dikatakan khusyuk. Karena sangat sulit kita menghusyukkan hati, mengingat Allah, apalagi dalam situasi hati yang tidak tenang, fisik yang tidak nyaman, pikiran yang terus bermasalah dan lain sebagainya. Maka ini akan sedikit banyaknya mungkin boleh jadi mengganggu kehusuan daripada sholat. Jangan sampai kita dicap oleh Allah celaka orang yang sholat. Kenapa? Yang pertama lalai dalam sholatnya, tidak melaksanakan sholat, atau bisa saja sholat tapi di luar waktu. Dan yang ketiga, karena sholatnya hanya sekedar Allahu Akbar, hanya sekedar gerakan dan bacaan, tapi kolbinya, hatinya lupa atau lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi mari kita sholat kita ini ya, kita jaga tepat pada waktunya. Ini amalan yang pertama yang disukai oleh Allah. Pemirsa Sampai TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Yang kedua, apa ajar Nabi tadi? Birrul walidain, amal yang disukai Allah, atau amalan yang paling disukai Allah. Yang kedua kata Nabi adalah birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Kita semua ya, saat ini siapapun kita, apapun profesi kita ya, tua muda, kita tentu tidak ada seperti ini, tidak lahir seperti ini, sekonyong-konyong ada besar seperti ini. Ini karena orang tua kita, karena ada ayah kita, karena ada ibu kita, ya kan? Karena ada ayah dan ibu, inilah maka terlahirlah kita ke dunia. Jadi kita ini tidak sekonyong-konyong lahir dari perut bumi atau perut batu atau perut labu, tapi perut atau dari rahim ibunda kita tercinta yang mulia. Keramat kita di dunia sebenarnya adalah orang tua kita. Nah, maka dari itu saya mengingatkan kembali kepada diri saya ya, kepada kita sekalian, agar yang masih punya orang tua yang masih hidup, yuk kita muliakan beliau, yuk kita hormati beliau, yuk kita kasihi beliau, kita sayangi beliau, kita sapa beliau dengan sopan santun, ya kan? Janganlah kita berinteraksi atau bergaul dengan orang tua kita itu dengan sifat dan perkataan perbuatan yang kasar, yang menyakitkan orang tua. Bukan hanya kata-kata loh, tapi sikap perbuatan bisa saja menyakiti orang tua kita tercinta. Maka dari itu, mari yang masih punya orang tua, kullahuma, katakanlah kepada keduanya kaulan karima, perkataan yang mulia. Wala taqullahuma uffin, kan? Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan perkataan ceh dan lain sebagainya, dengan perkataan yang kasar. Orang tua kita meminta kita, misalnya meminta bantu kita atau menegur kita atau mengingatkan kita, malah kita jawab dengan ayah ini, ibu ini ngomong apaan sih, dan lain sebagainya. Nah, ini kata-kata yang menyakitkan perasaan orang tua kita. Allah menyampaikan, janganlah engkau berkata kasar kepada kedua orang tuanya, tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang sopan, yang santun, yang mulia, yang berakhlakul karimah.
yang masih punya orang tua kita. Berapa banyak di antara kita yang sedih saat ini, yang sudah ditinggalkan orang tua kita. Berapa banyak di antara kita yang menyesal sampai hari ini karena tidak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai penyesalan yang terakhir itu, biasanya penyesalan itu di akhirnya. Jangan sampai kita menyesal di akhir hidup kita gara-gara kita durhaka kepada orang tua kita. Banyak hal yang menyebabkan orang tua kita sakit hati. Banyak hal yang menyebabkan kita ini menjadi anak durhaka. Maka dari itu mohon maaf, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kita bukan siapa-siapa tanpa kedua orang tua kita. Kita diberi hidup oleh Allah perantara kedua orang tua kita. Kasih sayang mereka kepada kita, siang dan malam menjaga kita, jiwa dan raganya dipertaruhkan buat kita. Ketika melahirkan kita, saudaraku, 50% orang tua kita, ibunda kita itu hidup, 50%-nya mati ketika melahirkan kita. Belum lagi melahirkan kita itu sakit, ada yang normal, berapa urat-urat putus ketika melahirkan kita. Ada juga yang melahirkan kita melalui operasi sesar, melalui cara yang tidak normal. Kenapa? Karena mungkin ada permasalahan di rahim dan lain sebagainya. Maka dari itu luar biasa pengorbanan ibunda kita tercinta. Karamat jangan jauh-jauh carinya, nggak usah kemana-mana nyarinya, ya, nggak usah ke mana-mana, ke belahan dunia manapun mencarinya. Karamat kita di dunia, sorga kita di dunia adalah ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Maka dari itu yang masih punya orang tua, yuk kita sapa mereka dengan sopan santun. Kita kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Kita mohonkan ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa mereka. Itu kalau orang tua kita masih hidup, ya. Tapi seandainya orang tua kita sudah wafat, bagaimana caranya untuk berbakti kepada mereka? Tentu kita bisa berbakti dan taat kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, dengan cara kita menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah, beriman kepada Allah. Ini salah satu berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa saja kita sebagai anak berbakti kepada orang tua, mengirim doa, mengirim pahala, transferan amalan pahala kepada kedua orang tua kita. Misalnya seperti ini saya contohkan. Kita berinfak, bersedekah ke masjid, ke pondok pesantren, tahfiz Quran, ya kan, panti asuhan, dengan niat agar pahalanya disampaikan kepada almarhum, almarhumah orang tua kita. Bisa seperti itu. Atau mungkin bisa dilakukan dengan ibadah sholat, ya kan? Kita sholat, lalu kita berdoa kepada Allah, kita baca Quran, baca surah Yasin, baca surah-surah yang lain, kita zikir, kita sholawat, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apapun amal saya tadi, sholatku, baca Quranku, ya kan, zikirku, sholawatku, hadiahkan ya Allah kepada ibunda atau ayah kita tercinta yang sudah wafat mendahului kita. Seperti itu. Jadi ini berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang sudah wafat. Nah, maka hari ini ya bagi kita tentu sebagai anak ya sangat sedih kita melihat ketika banyak terjadi di sekitar kita atau di daerah mana ya yang terjadi anak menggugat orang tua, anak mempidanakan orang tua, ya kan, anak menzalimi orang tua, rebutan harta karena warisan yang ditinggalkan orang tua, bertengkar sesama saudara karena berebutan harta warisan, menyakiti orang tua kita semua. Maka dari itu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, ya pemirsa Sampi TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, mutiara hati kita diantaranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada.
Sangat kaget kita, sangat sedih kita ketika mendengar ya ada anak mengadukan ke pengadilan, mempidanakan orang tuanya hanya karena permasalahan sepele, hanya karena permasalahan warisan, atau bahkan mungkin karena kurang puas terhadap pembagian harta warisan, atau karena merasa tidak adil dan sebagainya. Mohon maaf saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada, kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk mengejar harta warisan, karena tidak semua orang dapat harta warisan. Mungkin orang tua ada yang kaya raya, tapi ada juga yang susah. Karena tujuan kita ke dunia ini bukan mengejar harta warisan, tapi tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita menyakiti orang tua kita, tentu Rasulullah pun juga sangat sedih dengan kita. Banyak cerita ya yang menceritakan tentang keistimewaan anak kepada orang tuanya, misalnya seperti Uwais Al-Qarni dan lain sebagainya, baktinya kepada orang tua, menggendong orang tua, ya kan, mengangkat orang tuanya, ya kan, dari kampung yang jauh menuju Mekah, Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Ini cerita Uwais Al-Qarni yang luar biasa karena ketaatan dan kasih sayangnya kepada orang tua kita. Bahkan sampai Nabi kita menyuruh kepada sahabat, belajarlah ya, teladanilah seorang hamba Allah yang mulia itu, yaitu Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya. Nah, karena apa? Doa orang yang taat kepada Allah ternyata doanya mustajab. Ya kan, maka dari itu ketika ada orang yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul, dan berbakti kepada orang tuanya, mari kita minta doa kepadanya. Karena salah satu doa yang mustajab adalah anak yang bakti atau soleh kepada kedua orang tuanya. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, saya akan mengupas lagi tentang hal apa saja yang disukai oleh Allah setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
tengah pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Berdoa? Ya. Bekerja? Ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa dan bekerja? Tidak cukup. Harus ada kata bersatu. Bekerja, berdoa, dan bersatu. Bersatu sering ditinggalkan dalam menggapai keberhasilan. Padahal bersatu adalah unsur yang paling menentukan untuk mencapai kemenangan. Siapa pemersatunya? Lembaga penyiaran, televisi, dan radio. Pada tahun 1933, ada radio milik Bumi Putra di Solo yang menyiarkan persatuan melawan penjajah. Sekarang, pada tahun 2020, lembaga penyiaran bersatu melawan pandemi. Terima kasih buat televisi dan radio yang telah membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah dan membuat jarak fisik atau physical distancing untuk mereka yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengajak masyarakat untuk bersatu melawan corona. Mari kita rayakan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ini dengan khidmat, dengan membayangkan memori masa silam tentang persatuan. Persatuan berhasil mengalahkan penjajahan. Maka kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan bersatu, kita dapat melawan corona. Mari kita bersatu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kita akan lanjutkan kembali tausiah secara live ini dengan tema atau judul pada sore hari ini, amal yang paling disukai oleh Allah. Yang sudah saya sampaikan di awal adalah yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Yang ketiga ini adalah maknanya secara luas. Artinya jihadnya ini kita maknai secara luas, berasal dari kalimat jahida, ya kan, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Banyak hal, ya. Jadi jangan kita artikan bahwa jihad itu hanya pengertiannya mengangkat senjata, memanggul senjata, menembak musuh, ya kan, menyerang musuh atau membunuh musuh, ya kan, bukan itu. Jadi bukan jihad itu maknanya berperang atau menyerang musuh atau tadi menyakiti atau membunuh musuh dan lain sebagainya. Tidak. Jadi jihad di sini maknanya kita perluas, apalagi sudah zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah kan itu memang jihad betul-betul, ya, makna jihad adalah berperang, mempertahankan akidah, ya kan, menjaga akidah umat Islam, dakwah di mana-mana yang dihalangi, ya kan, diserang. Maka berkewajibanlah Rasulullah beserta sahabat dan umat Islam pada waktu itu untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan keyakinan, dan untuk menyebarluaskan ajaran Islam kita.
Jadi zaman dulu betul yang namanya jihad itu mengangkat senjata, berjuang melawan musuh, terutama waktu itu melawan orang-orang kafir-kafir Quraisy yang menyerang kepada Rasulullah, menghina Rasul, menjaga memboikot Rasulullah dan para sahabat, membunuh para sahabat mereka. Nah itu betul. Nah sekarang di zaman sekarang, zaman milenium seperti ini ya, 2000-an ini, tahun 2000-an ini, 2021 saat ini. Nah ini jihadnya seperti apa kira-kira? Tentu jihadnya kita maknai dengan bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Banyak hal ya yang bisa dikatakan jihad. Misalnya berjihad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Misalnya sholatnya sungguh-sungguh, dilaksanakannya dengan baik, tepat waktunya, khusyuk, jihad dia. Ada juga jihad puasa, ya kan? Bahkan puasa itu disebut Nabi jihadul akbar. Puasa itu jihadul akbar. Kenapa? Jihad yang paling besar. Bukan jihad berperang melawan musuh, tidak. Karena pada waktu itu kata Nabi, perang Badar itu masih kecil dibandingkan dengan jihad yang akbar yang besar ini, yaitu jihadun nafsi. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Nafsu syahwat, nafsu amarah, ya kan? Nafsu konsumtif, nafsu-nafsu yang lain yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengarah kepada keburukan, kejahatan. Nah inilah jihad yang luar biasa. Jihad yang paling besar pada waktu itu disebut Nabi jihadun nafsi, lebih besar daripada jihad melawan musuh pada waktu itu. Padahal perang Badar itu besar. Nah jihad beribadah kepada Allah, jihad puasa tadi, jihad sholat, jihad mengeluarkan zakatnya, ya kan, hartanya dikeluarkan zakatnya, ini jihad, betul-betul jihad. Karena ada orang yang tidak mudah untuk menyerahkan kewajibannya atau zakatnya tadi, walaupun hartanya banyak, walaupun berlimpah, merasa dia kerugian, merasa dia kehilangan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tentang mengeluarkan zakat, maka tentu dia akan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Haji juga itu jihad. Walaupun tahun ini ibadah haji kata Kementerian Agama dibatalkan ya. Ya mudah-mudahan misalnya kita berharap ya kan kepada pemerintah, baik pemerintah kita Indonesia maupun kerajaan Saudi Arabia, mudah-mudahan mungkin ibadah haji dibatalkan, tidak ada pelaksanaan ibadah haji bagi orang Indonesia tahun ini, tapi mudah-mudahan setelah Idul Adha Saudi Arabia membuka penerbangan jalur ke Saudi Arabia untuk warga kita Indonesia menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang pengen berhaji ataupun berumroh, mudah-mudahan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jihad. Nah, di situ jihad. Jadi melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh itu juga jihad. Apalagi jihadnya, jihad menuntut ilmu juga jihad. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, memahami agama dengan sungguh-sungguh, itu jihad. Mengaji, belajar kepada guru, kepada syekhnya, kepada murabbinya, mari kita kepada mursyidnya, belajar. Jangan dikira saya yang tausiah pada kesempatan sore hari ini tidak punya guru. Saya sampai hari ini saya tetap berguru, saya tetap belajar, saya tetap menuntut ilmu kepada guru-guru yang luar biasa ilmunya. Karena pesan Rasulullah SAW, utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sejak lahir sampai liang lahat, sampai kita meninggal dunia, sampai wafat baru kita berhenti menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya, itu juga jihad. Nah, jadi jihad ini maknanya luas. Jihad apa namanya tadi, pribadi, ibadah. Ada juga jihad yang jihad kemanusiaan, menolong orang lain dalam bencana, orang kebanjiran kita bantu, itu juga jihad, dapat mendapatkan pahala jihad insya Allah. Jadi jangan kita berpikiran sempit jihad itu. Dan juga pejuang masjid ya,
orang yang memakmurkan masjid, ya kan, orang yang membangun masjid, orang yang membangun pondok pesantren, orang yang membangun panti asuhan, orang yang membangun pondok tahfiz Quran, menjaga Al-Qur'annya, belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, diamalkannya Kak, dan diisi kandungan Al-Qur'annya dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini juga jihad. Jadi orang yang menuntut ilmu, ya kan, wafat dia ketika dalam menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala jihad. Jadi jihad ini jangan kita artikan sempit. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah inilah berdakwah, ini juga jihad. Para kiai, para tuan guru, para ustadz, para habaib, ya kan, para mursyid, para pembimbing, ustadz-ustazah, mereka berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu agama, ajaran-ajaran agama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, karena ulama ini kan, para kiai, para ustadz ini juga kalau boleh saya samakan juga kayak profesi dokter. Nah, ulama itu ada bidangnya masing-masing juga ilmunya. Ada yang alim bidang faraid atau warisan. Ada juga ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, ada juga ulama yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf, ada juga ulama yang ahli dalam bidang tauhid, dan ada juga yang ahli dalam bidang ilmu falak, ilmu hisab, ya kan? Jadi mohon maaf, bila dikatakan ulama itu belum tentu dia menguasai keseluruhannya. Mungkin dia ada bidang-bidangnya juga yang memahami dan menguasai ilmunya. Ya, boleh juga dikatakan bahwa saya ulama spesialis tauhid misalnya. Nah, boleh seperti itu. Tapi kita berharap bahwa ulama itu menguasai ilmu agama, ya minimal menguasai 3, ya, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf, dan ditambah ilmu-ilmu fardu ain lainnya. Nah, itu juga ulama. Nah, sama kayak dokter. Dokter itu kan orang yang mengerti tentang kesehatan. Tapi jangan dikatakan bahwa dokter itu bisa juga memahami keseluruhan. Tidak. Bahkan ada spesialisasinya juga. Ada hari ini dokter kandungan, dia paham tentang kandungan saja. Ada juga dokter bedah, dia hanya paham tentang bedah saja. Ada juga dokter jantung, dia hanya paham jantung saja. Dia dokter THT, ya kan, tenggorokan, hidung dan telinga, dia hanya paham tentang THT. Jadi jangan kita artikan bahwa dia dokter bisa segala-galanya tentang kesehatan. Belum tentu. Kita ada keterbatasan. Manusia ini ada batasannya. Ulama juga. Nah, maka dari itu kita saling menghormati dan menghargai kepada para pejuang, para dai, para kiai, para ustadz, para tuan guru yang berjihad di jalan Allah, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan syiar-syiar Islam, ya, dakwah Rasulullah dimanapun dia berada. Saya support, saya dukung. Mari kita dukung, mari kita support, mari kita doakan mereka. Minimal kita bantu doa kepada mereka, para pejuang, para jihad fisabilillah yang berdakwah. Mungkin kalau berdakwah di media seperti ini agak mudah, berdakwah di perkotaan agak mudah. Tetapi banyak para kiai, para ustadz kita, para dai kita, mubalik kita yang berdakwah di pedalaman, yang perjalanannya curam, yang di pinggir jalannya ada jurang, tidak bisa dikendarai dengan kendaraan, tidak bisa dilewati dengan alat kendaraan mobil, motor dan lain sebagainya, tidak bisa dilewati dengan sungai, lewat sungai, kapal laut ataupun klotok atau alat sampan lainnya, tapi hanya dengan jalan kaki. Tidak sedikit yang seperti itu. Mereka betul-betul jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, menyampaikan syiar ajaran Islam yang mudah-mudahan, ya, yang mudah-mudahan makna jihad ini, ya, bisa kita lakukan dengan sesuai bidang kita masing-masing. Sungguh-sungguh dalam ibadah juga jihad, sungguh-sungguh dalam menuntut agama itu juga jihad, sungguh-sungguh berdakwah itu juga jihad, belajar, ya kan, berimpak, bersedekah, mengorbankan hartanya di jalan Allah, itu juga jihad. Maka dari itu, saudaraku, sahabatku, sebagai kesimpulan pada tausiah pada sore hari ini, amal yang disukai oleh Allah diantaranya ada 3 perkara. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Maka mari kita laksanakan sholat tepat pada waktu, ingat kepada Allah dengan belajar ikhtiar khusyuk, ya, jangan sampai kita lalai, baik lalai waktu maupun lalai hati. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita, karena perjuangan orang tua kita
Karena kasih sayang orang tua kita, kebaikan orang tua kita kepada kita, bagaimanapun kita membalasnya, tidak akan bisa kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Sedih kita mendengar ada anak durhaka, berani kepada orang tuanya, menjawab orang tuanya, menantang orang tuanya, bahkan mempidanakan orang tuanya. Apakah dia sadar bahwa surga ternyata terletak pada ridho kedua orang tua kita? Kalau mereka tidak ridho kepada kita, mohon maaf, apapun jabatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, pangkat kita, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Mari kita sungguh-sungguh menjaga amanah Allah. Ya, para mubalik, para kiai, para ustadz, kita bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Mari kita niatkan semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membiasakan diri berdakwah itu, sampaikan kebaikan, ya kan, berdakwah semata-mata karena Allah. Janganlah berdakwah, janganlah ceramah, janganlah tausiah tapi mengharapkan sesuatu imbalan di dunia. Kalau ada yang ngasih kita terima, tapi jangan niat berdakwah karena menginginkan balasan atau imbalan di dunia ini. Hamba Allah yang sama-sama dimuliakan, berjihad dalam menuntut ilmu. Yuk, kita masih mumpung diberikan kesehatan, umur sehat, panjang umur, sampai kita wafat baru kita berhenti untuk menuntut ilmu. Dan kita berjuang dengan sesuai bidang kita masing-masing. Selama itu kebaikan, selama itu membawa manfaat dan maslahat, insya Allah akan diakui, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jihad kebaikan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan baik sengaja atau tidak. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.